Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa IWC dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan terlimpah keberkahan. Kembali lagi dengan saya, Irfan Cahyadi, dosen pengampu mata kuliah Business Collaboration and Partnership pada Prodi Bisnis Digital. Teman-teman, dalam pertemuan ke-7 ini, pembahasan kita kali ini adalah keterkaitan antara manajemen risiko dengan bisnis kolaborasi atau kemitraan. Pada pembahasan ini, kita akan diskusikan tujuan dari perusahaan melakukan manajemen risiko ketika memutuskan untuk melakukan kolaborasi ataupun kemitraan bisnis dengan perusahaan lain. Kemudian kita juga akan membahas langkah-langkah manajemen risiko dan mengidentifikasikan risiko-risiko apa saja yang berpotensi terjadi dalam kolaborasi atau kemitraan bisnis. Teman-teman mahasiswa WICI, seperti yang telah dijelaskan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa kolaborasi atau kemitraan bisnis adalah suatu proses bersatunya dua perusahaan atau lebih untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan demi meningkatkan nilai perusahaan masing-masing tersebut. Kerjasama antara dua perusahaan atau lebih tentunya akan berpotensi menimbulkan konflik atau benturan yang akan berdampak terhadap kemitraan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu manajemen risiko oleh setiap perusahaan kolaborator agar implikasi dari konflik atau benturan ataupun risiko dapat diminimalisir. Manajemen risiko dalam bisnis kolaborasi adalah suatu proses mengidentifikasikan, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan keterlibatan beberapa entitas bisnis dalam suatu proyek atau usaha bersama. Ini melibatkan analisis menyeluruh tentang kemungkinan ancaman atau peluang yang dapat mempengaruhi hasil kerjasama bisnis. Melalui manajemen risiko yang efektif, entitas tersebut dapat meminimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang untuk mencapai kesuksesan bersama secara berkelanjutan. Teman-teman, ada 3 tujuan besar suatu perusahaan dalam menerapkan manajemen risiko pada suatu kolaborasi atau kemitraan bisnis. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, mengoptimalkan keuntungan. Salah satu tujuan utama manajemen risiko dalam bisnis kolaborasi adalah untuk mengoptimalkan keuntungan dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko sehingga entitas bisnis dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dengan mengidentifikasi risiko, menganalisis dan mengelola risiko, suatu perusahaan atau organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi atau perusahaan dengan mengurangi gangguan ataupun kegagalan yang disebabkan oleh risiko sehingga operasional perusahaan menjadi lebih efisien. Yang kedua adalah meminimalkan kerugian. Manajemen risiko membantu entitas bisnis dalam meminimalkan kerugian dengan mengidentifikasi risiko potensial dan menetapkan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan mengidentifikasi risiko, menganalisis dan mengelola risiko, suatu perusahaan atau organisasi dapat mengurangi adanya kerugian finansial, operasional, ataupun reputasi yang signifikan. Hal ini dapat membantu perusahaan melindungi aset perusahaan dan meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah memastikan keberlanjutan bisnis. Menjaga keberlanjutan bisnis kolaborasi dengan mengelola risiko secara efektif sehingga entitas bisnis dapat terus beroperasi dalam jangka panjang. Menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai risiko kepada para pemangku kepentingan organisasi sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang strategis yang lebih baik. Selain itu juga dapat membangun ketahanan organisasi atau perusahaan terhadap risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaan, seperti bencana alam, perubahan pasar, ataupun perubahan kebijakan dari regulator. Untuk melakukan manajemen risiko, diperlukan langkah-langkah yang dapat diambil. Beberapa langkah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi risiko. Sebagai langkah pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul.
menentukan dan mengidentifikasi berbagai risiko potensial yang mungkin terjadi dalam konteks bisnis kolaborasi merupakan langkah awal yang akan menentukan perjalanan perusahaan. Semakin banyak informasi risiko yang dapat diidentifikasi oleh suatu organisasi atau perusahaan, maka potensi kerugian yang mungkin terjadi pada perusahaan dapat diminimalisir. Kemudian, mengevaluasi risiko. Menganalisis dan mengevaluasi dampak dari risiko yang diidentifikasi terhadap tujuan bisnis kolaborasi tersebut. Dalam tahap ini, perusahaan menganalisis dan mengevaluasi semua risiko yang telah diidentifikasi dan dampaknya terhadap perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Risiko-risiko tersebut dikelompokkan berdasarkan dampaknya pada perusahaan menjadi kecil, menengah, dan besar. Setiap risiko akan diberikan poin dan kemudian estimasi biaya yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Yang ketiga adalah strategi mitigasi risiko. Mengembangkan strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah diidentifikasi. Dalam tahap mitigasi ini, perusahaan harus dapat menemukan atau mengidentifikasi jalan keluar atau way out dari potensi risiko yang ada. Ini merupakan langkah antisipatif dan merupakan hal yang sangat penting karena dengan proses mitigasi ini, perusahaan harus memastikan bahwa organisasi tetap berjalan dan jangan sampai terhenti dikarenakan terjadinya risiko tersebut. Dapat dibayangkan, jika seandainya perusahaan tidak menyiapkan langkah mitigasi dan ketika risiko terjadi, maka kemungkinan operasional perusahaan akan terhenti dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan, baik itu kerugian finansial atau keuangan, ataupun yang paling buruk adalah kerugian rusaknya reputasi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas atau mengidentifikasi contoh potensi risiko yang mungkin bisa terjadi bagi perusahaan. Yang pertama adalah risiko finansial atau keuangan. Potensi kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat fluktuasi pasar atau masalah keuangan mitra bisnis. Risiko keuangan adalah risiko yang sering kali terjadi pada banyak perusahaan. Sebagai contoh yang paling baik risiko keuangan adalah krisis moneter pada tahun 1998. Di mana pada tahun itu banyak perusahaan dan perbankan di Indonesia yang terdampak secara keuangan. Dikarenakan adanya lonjakan yang sangat tajam atau sangat tinggi kurs rupiah terhadap dolar Amerika, yaitu dari $1 sama dengan 2.500 rupiah menjadi $1 sama dengan 15.000 rupiah. Dengan lonjakan kurs tukar yang tinggi tersebut, banyak perusahaan yang tidak dapat membayar hutang dolarnya. Kedua, risiko reputasi. Ancaman terhadap reputasi identitas bisnis yang dapat timbul karena adanya kesalahan dalam kerjasama bisnis. Risiko reputasi merupakan risiko yang sangat besar dampaknya bagi suatu perusahaan atau organisasi. Hal tersebut dikarenakan reputasi adalah terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap suatu organisasi atau perusahaan, baik itu produk yang dihasilkan maupun jasa yang diberikan. Dapat dibayangkan jika suatu perusahaan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap produk atau jasanya, maka perusahaan tersebut akan sulit untuk menjual produk atau jasa yang dihasilkan. Risiko reputasi dapat menyebabkan perusahaan terhenti operasionalnya karena tidak dapat menjual kembali produk atau jasanya kepada masyarakat, sehingga menyebabkan perusahaan gulung tikar jika perusahaan tidak dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat tersebut. Salah satu contoh risiko reputasi suatu perusahaan adalah tutupnya kantor akuntan publik atau KAP Arthur Andersen dikarenakan skandal manipulasi laporan keuangan yang dibuatnya. Kemudian risiko yang terakhir adalah risiko hukum. Perubahan peraturan atau aturan hukum yang berpotensi mempengaruhi keberlangsungan bisnis kolaborasi. Salah satu risiko yang dapat menyebabkan suatu perusahaan tutup adalah risiko hukum. Hal tersebut bisa dikatakan demikian karena risiko hukum biasanya akan berlangsung dalam periode yang panjang dan memakan biaya yang tidak sedikit. Apalagi jika perusahaan kalah dalam persidangan tersebut, tentunya akan mengeluarkan biaya yang sangat besar.
Jika suatu perusahaan tidak dapat menyelesaikan secara cepat dan tepat, maka potensi perusahaan gulung tikar kemungkinan bisa terjadi. Sebagai contoh dalam risiko, sering kita dapatkan pada pembajakan hak paten atau lisensi pada perusahaan teknologi di dunia, seperti Apple, Microsoft, Google, Samsung, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena seringkali masing-masing perusahaan mengklaim teknologi yang mereka ciptakan atau yang mereka punya digunakan oleh perusahaan lain yang menjadi kompetitor mereka tanpa izin dan membayar royalti paten kepada perusahaan penciptanya. Teman-teman mahasiswa UCI dimanapun Anda berada, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan manajemen risiko dalam kolaborasi atau kemitraan bisnis. Dan saya berharap penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan kepada teman-teman semua, serta dapat berguna dalam kehidupan teman-teman semua. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa untuk kembali buka literaturnya untuk memperkaya khazanah pengetahuan kita. Silahkan didiskusikan kembali dan tanyakan jika ada yang belum paham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.